jangan pada macem-macem. Saya punya ini. Dan saya juga sekarang udah belajar bela diri. Jadi jangan berani macem-macem sama saya. Terus mencintamu. Maaf, Sefala. Sefala yakin kalau orang tadi yang pernah nyulik Sefala sama si kerak wajan? Saya yakin banget, Mas. Dan semua kejadian ini pasti ada hubungannya sama Hasbi. Terus sekarang kita mau kemana? Mau nyari si kerak wajan, tapi cari di mana, Sef? Saya tahu Hasbi ada di mana. Saya pernah ketemu sama dia dan dia sudah punya rumah baru. Jakarta begini ya, bernafas sebagai seorang CEO. Nikmatin aja bro. Direktur lama udah resmi ngundurin diri. Besok hari pertama lo sebagai CEO. Besok? Serius? Serius? Besok gue aturin jadwal, meeting sama semua kepala divisi. Gue kenalin lo sebagai CEO Nadeska Group yang baru. Sebenarnya gue masih gak percaya dengan semua ini. Tampar gue dong. Soalnya gue masih gak percaya dengan semua yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Oke. Sakit gue kenceng kan? Jangan males. Udah, oke, udah percaya kan lo sekarang? Ini kenyataan lo, Bi. Dunia lo. Udah ya, kita pulang dulu. Atau kalau mau party kita juga bisa. Ntar gue ajakin cewek-cewek buat temenin kita malam ini. Oke, boleh juga tuh. Let's go. Ayo. Mas Excel, Mas. Tunggu. Ini kayak kita salah jalan deh. Astaga. Maaf ya, Sef. Saya nggak fokus. Mata saya tinggal 5 watt soalnya. Tapi tenang aja. Kita tinggal lurus, putar balik. Nah, udah deket. Ya? Ini makin jauh dari Jakarta. Iya, saya minta maaf ya. Sebentar ya. Ya. Kenapa? Waduh. Kenapa? Maaf, Chef. Kayaknya motornya mogok harus ke bengkel. Oh, tuh bengkel. Alhamdulillah ada bengkel. Iya. Ya udah. Pesan dulu. Mas, ini saya nggak bisa nunggu lebih lama lagi. Saya harus ketemu sama Hasbi. Iya, saya minta maaf ya, Chef. Saya gara-gara begadang semalam jadi nggak fokus, terus sampai nggak ngecek dulu lagi motornya. Saya minta maaf ya. Saya dorong situ deh. Permisi. Bisa bawa penumpang sekarang? Bisa, Mbak? Oh, saya mau ya. Boleh. Bentar, Chef. Loh, kok malah mau naik ojek, Chef? Saya beneran harus ketemu sama Hasbi segera. Karena kalau memang betul Hasbi itu terlibat soal Syifa, saya nggak bisa tinggal diem aja. Udah, nggak apa-apa. Mas benerin dulu aja motornya, nanti nyusul saya Sherlock, ya? Iya, tapi Chef. Duluan ya, Mas? Iya, tapi Chef. Aduh, mati gue. Bisa diulang Pak Julian nih kalau sampai tahu gue ngebiarin Chef Lala pergi sendirian. Kamu, Cipa ngantuk ya mau bobo? Iya tante. Ya udah kalau gitu, sebelum bobo mau nggak tante bacain dongeng dulu? Cerita tentang bawang putih, bawang merah. Kamu tahu kan? Tahu? Nah, tapi ceritanya ini beda dari versi aslinya. Jadi pada suatu hari, bawang putih yang selalu disiksa, dijahatin, disuruh kerja sama ibu tirinya.
suatu malam tiba-tiba ibu kandung bawang putihnya datang. Ibu kandung bawang putih yang selama ini bawang putih kira udah meninggal, ternyata tiba-tiba datang. Oh iya tante, beda ceritanya kayak Syifa tahu. Terus gimana tante? Nah, terus si ibu kandung bawang putih ini nyelamatin bawang putih dari ibu tirinya yang jahat dan juga dari ayahnya. Elza. Sih, Kayaknya Syifa nggak suka deh diceritain yang kayak gitu. Dia bukan tipe orang yang ngantuk kalau didongengin. itu ya. Ya udah kalau gitu. Syifa bobo dulu ya, nanti besok tante lanjutin ceritanya. Oke? Iya tante. Bobo ya cantik. Selamat tidur. Pokoknya ntar kita party di rumah. Kalau kalian punya temen, ajak aja, biar rame, biar seru. Party kecil-kecilan aja, kan jadi lebih intim. Serah kalian aja, yang penting kalian bisa tetap bikin suasana happy, seru. Kalian mau ngobrol, kalian mau minum, gue nggak peduli. Ini juga bentar lagi nyampe kok. Oke. Lala. Bih. La. Kok kamu bisa di sini? Kamu tahu rumah aku dari mana? Kamu ngikutin aku ya kemarin? Langsung aja ke intinya ya. Kamu tuh sebenarnya siapa? Kenapa kamu bisa ada di villa tempat saya lagi liburan dan kamu minta CCTV itu untuk dihapus? Saya tanya sekali lagi, kamu siapa? Dan apa tujuan kamu? Duh, tadi pakai acara ngantri segala lagi di bengkel. Jadi makin lama gue nyusul Chef Lala. Tapi harusnya ini udah deket sih. Semoga gak kenapa-napa deh Chef Lala. Si kerak wajan itu kan nekat banget orangnya. Maksudnya gimana? CCTV apa? Kamu ngomongin apa sih, La? Mendingan kita ngomong baik-baik aja ya. Kita masuk ke dalam, aku jamu kamu makan malam. Kamu juga pasti belum makan malam kan? Stop. Jangan mendekat ya. Jangan pada macam-macam. Saya punya ini. Dan saya juga sekarang udah belajar bela diri. Jadi jangan berani macam-macam sama saya. Ya ampun, La. Siapa sih yang mau macam-macam sama kamu, La? Jangan kegeeran deh. Kamu takut aku nyulik kamu lagi? Bahkan lebih. Kamu kan nekat.
dan jahat. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, termasuk datang ke villa itu ketika kami semua lagi liburan dan kamu celakain Syifa. Masa gue ketahuan? Nggak mungkin. Lagian, Meisha yang masang petasan itu, bukan gue. Lah aku bener-bener nggak ngerti deh, kamu tuh lagi ngomongin apa sih sebenarnya? Teman kamu itu ada di villa yang sama tempat kami liburan. Dan dia minta hapus CCTV di sana. Buat apa coba? Kalau bukan untuk menghilangkan bukti kejahatan kalian berdua. Maaf Mbak Lala, tapi foto itu cuma nunjukin saya sedang berada di parkiran sebuah villa. Itu nggak bisa dijadiin bukti tuduhan, Mbak. Lagian ya lah, apa sih untungnya? Aku atau dia nyakitin anak dari pacar kamu itu? Ya mana saya tahu. Saya nggak pernah tahu apa tujuan kamu, Hasbi. Sama kayak waktu kamu culik saya di villa, dan waktu kamu gangguin acara pembukaannya Amor, pun banyak lagi. Banyak sekali hal yang saya nggak ngerti dari kamu, Hasbi. Udah lah, aku capek ngomong sama kamu yang emosian. Nggak akan pernah masuk ke otak kamu. Niat aku baik, aku mau jamu kamu makan malam. Tapi kamu malah nuduh aku yang enggak. Males aku jadinya. Gak jadi party deh, udah anterin aja balik semuanya. Males gua. Masuk. Mereka nggak akan mau ngaku sampai aku nemuin bukti yang lebih konkret tentang siapa sebenarnya yang membuat kekacauan di lapangan berkuda waktu itu. Jadi ada orang yang sengaja ngehapus CCTV. Kok bisa ya? Siapa ya kira-kira? Kalau aku bilang yang menghapus CCTV itu temannya Hasbi,